Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Setelah dirujak habis-habisan oleh netizen, karena melakukan renovasi rumah kader PDIP menggunakan dana dari Badan Amil Zakat dan Nasional Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya buka suara. Namun saya menduga penjelasan atau pembelaan diri Ganjar itu tidak akan meredakan kehebohan atau kejengkelan warganet. Karena kalau saya baca penjelasannya ini terkesan mengada-ada dan nggak masuk akal. Apa sih penjelasan dari Ganjar Pranowo soal ini? Coba yuk kita simak penjelasan Ganjar ini yang saya kutip dari tribunnews.com edisi Sabtu 31 Desember 2022. Sedari awal, kata Ganjar, program ini diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan dia baru mengetahui jika Basnas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah per kepala ya. Sebelumnya Basnas itu telah mengecek dan soal pemberian bantuan itu ternyata tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar pun menerima uluran dari Basnas Jawa Tengah tadi, meski dia memperkirakan dana itu tadi, dana sebesar 20 juta itu belum cukup untuk renovasi rumah kader yang dia rencanakan. Saya estimasi pasti kurang, karena untuk pembangunan sampai jadi itu butuh sekitar 50 juta rupiah per rumah ini ya. Nah, sisanya nanti saya akan menyelesaikan, kata Ganjar itu di Semarang hari ini ya, hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Namun, jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas, Ganjar menyatakan itu tidak masalah jika dana itu ditarik. Lagi pula, kata dia, dana Basnas itu juga belum dicairkan. Prosesi pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting Wonosobo itu baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja. Ditarik ya tidak apa-apa, toh uangnya belum diberikan. Dana Basnas nanti diberikan untuk membantu warga yang lain. Bagaimana ini menurut Anda? Apakah penjelasan Ganjar Pranowo ini masuk akal atau tidak? Kan tadi alasannya Ganjar menyatakan bahwa tadi dia tidak tahu bahwa sebelumnya tidak ada komunikasi lah kira-kira gitu ya kesannya dengan Basnas. Dan apa mungkin sih ada dana sebesar itu gitu Basnas ya, kalau sebesar 20 juta kali 50 rumah ini kan total 1 miliar. Tidak ada pembicaraan apa-apa, tiba-tiba Basnas nyelonong ke acara Ganjar. Ini Basnas ini kan juga Basnas Jawa Tengah pasti Semarang, dan ini acaranya di Wonosobo. Jadi lumayan jauh ya. Tiba-tiba kok mereka bisa muncul di situ dan membawa bantuan tadi itu nilainya nominalnya 20 juta per orang itu. Dan nggak mungkin lah kalau tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Untuk dana sebesar itu, apalagi tadi apalagi ini notabene adalah dana milik umat itu yang dikumpulkan dari amil zakat ya, itu bisa aja itu saya kira zakat mal ya, ini kebanyakan zakat harta benda itu pasti melalui proses yang panjang. Ada syarat-syaratnya untuk ya, siapa yang berhak menjadi penerima ZIS itu zakat, infak dan sedekah tadi. Seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo tadi, Basnas sudah melakukan pengecekan dan ternyata memang tidak ada masalah. Jadi artinya nggak mungkin kan bahwa tiba-tiba ketemu di lokasi, karena ada prosesnya tadi pengecekan dan sebagainya gitu. Soal bantuan rehabilitasi 50 rumah kader dan pengurus PDI Perjuangan yang itu yang menggunakan dana Basnas itu mengundang kehebohan ya di media sosial. Kok bisa dana dari Basnas itu digunakan untuk kepentingan partai? Sebab kan jelas Ganjar Pranowo di akun media sosialnya itu menyebutkan bahwa bantuan ini dikaitkan dengan ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 pada bulan Januari nanti. Menjelang ulang tahun PDI Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Itu cuitan Ganjar pada Jumat 30 Desember 2022. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau ketua ranting PDI Perjuangan Desa Kapencar, Kertek, Wonosobo. Bersamaan dengan rumah Sumarwan itu ada rumah 4 orang kader lain yang akan dibantu.
nanti pemugarannya akan bergulir ke rumah kader PDI Perjuangan di kabupaten lain. Jadi dari sini ini jelas bahwa ini adalah program untuk internal partai. Mohon doa agar ikhtiar ini terlaksana dengan lancar dan membawa manfaat dan kebahagiaan untuk setiap kader PDI Perjuangan merdeka. Cuitan Ganjar inilah yang kemudian menimbulkan kehebohan di dunia maya. Apalagi kan di dalam cuitannya Ganjar juga menautkan foto-foto ketika dia menyerahkan secara simbolis bantuan itu ya. Dan di situ tertulis memang ada bantuan itu dari Basnas. Dan banyak yang kemudian mempertanyakan ini, bahkan juga kemudian memention akun dari Basnas RI, Basnas Republik Indonesia, dan mempertanyakan apakah hal itu diperbolehkan gitu ya. Sebab ini tadi sekali lagi ini kok kaitannya dengan ulang tahun sebuah partai politik gitu. Melihat kehebohan itu setelah sempat bungkam, Ganjar kemudian menghapus cuitannya. Namun banyak netizen dan media yang sudah mengcapture-nya. Kalau Anda melongok ke Twitter, tagar Basnas itu bahkan jadi salah satu trending topik Indonesia selama 2 hari terakhir ini ya, dari Jumat sampai Sabtu ini. Bagaimana penjelasan dari Basnas Jawa Tengah? Ketua Basnas Jateng, Ahmad Daroji, menjelaskan bahwa bantuan itu diberikan kepada warga miskin, tidak ditanya apa afiliasi partai politiknya. Hanya saja kebetulan yang miskin itu kader PDIP. Jadi tidak pandang partai. Yang diberi itu karena miskinnya, pihak yang berhak menerima zakat. Nah, apakah kita mau melarang mereka pilih partai? Nggak bisa kita. Siapapun menerima zakat tak dilihat partainya, tapi miskinnya. Bagaimana ini? Ini penjelasannya Ahmad Daroji secara normatif itu betul. Ya. Tapi sama dengan penjelasan Ganjar, penjelasan Ketua Basnas Jateng ini sama juga tidak masuk akalnya. Benar bahwa siapapun yang miskin itu berhak mendapat bantuan. Ini memang ada ketentuannya ya, yang disebut apa ya, kalau nggak salah istilah mustahik ya, mereka yang berhak menerima zakat itu ya. Jadi tapi kan tadi sangat jelas bahwa Ganjar itu hanya fokus membantu kader PDIP. Apalagi kan ini dikaitkan dengan ulang tahun PDIP ke-50. Jelas ini kan kegiatan partai. Apa boleh seperti itu, Pak Ketua Basnas Pak Ahmad Daroji? Bagaimana kalau nanti ada partai lain juga berkaitan dengan acara internal partai mengajukan bantuan untuk kadernya yang miskin? Apakah mereka juga akan mendapat perlakuan yang sama? Katakanlah misalnya ada Gerindra mengajukan, Nasdem mengajukan, dan apa lagi Golkar mengajukan, dan apakah juga mereka akan mendapat bantuan yang sama? Termasuk bila kemudian ada partai-partai oposisi seperti PKS dan Demokrat mengajukan permintaan bantuan, itu apakah juga akan diberikan semacam prioritas seperti itu, dan mereka juga sama-sama miskin gitu. Saya kira ini memang menjadi soal serius ya. Ini bukan satu berkaitan dengan tata kelola dari Basnas, dan kedua ini dari sisi Pak Ganjar Pranowo ini dari sisi etikabilitas, soal moralitas bagaimana seorang kepala daerah kan kalau dia memberikan bantuan, apalagi kalau menggunakan dana Basnas, ya silakan ya jangan khusus untuk PDIP, karena saya yakin banyak rakyat Jateng lain yang juga miskin, karena Jateng ini kemiskinan ekstrimnya juga cukup tinggi gitu. Nah, saya sepakat kalau Pak Ganjar misalnya berkaitan dengan ulang tahun PDIP ke-50 yang menggunakan dana pribadi, jangan menggunakan dana Basnas gitu ya. Saya jadi teringat ini ya, soal bantu-membantu ini, dan juga termasuk mau merenovasi rumah ini. Ganjar itu pada awal tahun lalu juga sempat menimbulkan kehebohan. Tapi ini kehebohannya terjadi di internal PDIP. Pada bulan Januari itu dia berkunjung ke rumah wakil ketua pengurus PDIP Kecamatan Temanggung yang namanya Pak Fajar Nugroho. Waktu itu Ganjar juga memberikan bantuan kepada Fajar Nugroho dan keluarganya. Ada sembako, ada mainan anak-anak, bahkan untuk anaknya Pak Fajar Nugroho itu diberikan bantuan handphone oleh Ganjar Pranowo, dan itu katanya dimasukkan untuk membantu anaknya karena di masa pandemi ini kan banyak sekali yang membutuhkan bantuan handphone untuk belajar dari rumah. Tapi yang jadi masalah gitu, kunjungan dan pemberian bantuan itu ternyata kemudian oleh Ganjar Pranowo diunggah dalam akun YouTube-nya. Judulnya ini yang kelihatannya bikin Fajar Nugroho langsung naik pitam ya. Judulnya begini, Rumah Reot Kader PDI Perjuangan di Tanah Bengkok. Tanah Bengkok ini kalau di Jawa ini adalah tanah yang diberikan semacam hak kepada kepala desa gitu ya, untuk
Itu semacam gaji lah, dia bisa dapat gaji dari tanah bengkok itu gitu. Rupanya ini ditempati oleh kader PDI Perjuangan itu. Nah, ketika mengetahui kunjungan Ganjar Pranowo ke rumahnya itu dan pemberian bantuan diunggah di YouTube milik Ganjar Pranowo, Fajar mengaku terkejut dan dia merasa kemiskinannya itu dieksploitasi oleh Ganjar Pranowo. Lah itu bikin saya sakit ini. Kenapa partai saya kok dibawa-bawa? Kalau nggak pakai nama partai, fine-fine saja. Tapi ini kok pakai nama partai, kata Fajar Nugroho kepada wartawan. Fajar kemudian mengembalikan berbagai bantuan Ganjar via kelurahan, bantuan ponsel untuk anaknya, mainan anak-anak dan apa itu yang dia dikembalikan. Tapi kalau untuk sembako, kemudian Fajar minta maaf karena sembako itu sudah terlanjur dimakan oleh keluarganya. Nah, setelah ribut-ribut itu kemudian judul dari tayangan itu judulnya diganti oleh Ganjar Pranowo. Dalam kunjungan itu Ganjar juga berjanji akan membantu renovasi rumah Fajar Nugroho. Pada waktu itu muncul spekulasi ya bahwa ini kemungkinan Fajar Nugroho itu ditekan oleh pengurus PDIP Jawa Tengah atau Temanggung karena pada waktu itu masih ada ketegangan antara Ganjar Pranowo dengan ketua PDIP di Jawa Tengah khususnya Bambang Pacul ini berkaitan dengan isu pencalonan Ganjar Pranowo ya. Jadi banyak yang menduga wah ini ditekan dikembalikan untuk menjelekkan nama Ganjar Pranowo. Tapi soal itu dibantah oleh Fajar Nugroho dan menyatakan ya itu memang kesadaran dia untuk mengalihkan bantuan dari Ganjar karena dia merasa kemiskinannya dieksploitasi. Nah, pada waktu itu ketika muncul ribut-ribut itu ketua DPD PDI Jawa Tengah yang juga ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Pacul memberi nasihat pada Ganjar Pranowo. Kalau memberi bantuan ya nggak usah dipamerkan. Nah, bagaimana kali ini dengan reaksi dari PDIP? Saya kira kan ini pasti bikin malu ya partai. Mosok ya ada kadernya di Jawa Tengah itu yang sudah jadi gubernur 2 periode, hampir 2 periode untuk membantu rumah kader saja kok harus menggunakan dana Basnas dan kemudian menimbulkan keributan. Kan saya kira kalau tadi Pak Ganjar mau membantu secara pribadi juga bisa lah itu, atau Ganjar juga melakukan semacam fundraising itu di antara para kader, atau dia minta bantuan dari para pengusaha. Kan biasa kepala daerah bisa minta bantuan dari para pengusaha yang menjadi simpatisan PDI Perjuangan untuk membantu kadernya. Jadi nggak bikin ribut kalau soal itu. Jadi sekali lagi harusnya Pak Ganjar Pranowo bisa membedakan posisi dia sebagai gubernur itu yang mengayomi seluruh rakyat Jawa Tengah, tidak boleh pandang bulu apakah afiliasi partai politiknya. Jadi jangan hanya jadi gubernur PDIP karena dengan hanya dia sekarang menempatkan dan menjadikan sasarannya adalah kader PDIP sendiri, itu justru jadi persoalan karena Ganjar ini jadi semacam apa ya, seorang kepala daerah yang tidak memahami bagaimana etika seorang pemimpin. Saya Hersubino Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.